Manusia itu punya kesulitan untuk memahami sesuatu yang tidak langsung dampaknya itu terlihat. Saat ini kebetulan saya itu di LSM namanya Rainforest Alliance. Jadi ngurusinnya perlindungan hutan. Jadi saya bekerja untuk menjadikan rantai pasok perusahaan-perusahaan itu bebas deforestasi dan bebas pelanggaran hak asasi manusia. Saya rasa itu adalah sesuatu yang tumbuh dari saya kecil karena saya beruntung punya orang tua yang juga dari kecil banyak membawa saya ke alam, ke lingkungan, berinteraksi langsung dengan lingkungan alam, dan dari situ saya rasa tumbuh sensitivitas terhadap lingkungan dan segala isinya, dan juga dampaknya bagi saya pribadi gitu ya sebagai seorang individu. Kayaknya semua orang mungkin kalau ditanya apakah tahu bahwa polusi udara ada dan menjadi suatu risiko gitu kan, saya rasa tahu ya, tetapi bagaimana kemudian itu diterjemahkan menjadi sesuatu yang kita hadapi dan kita perangi bisa dibilang bersama-sama, itu yang saya rasa belum menjelma gitu ya di dalam agenda kita bersama gitu. Jadi memang dampak yang paling dirasakan tuh dari sisi kesehatan. Saya punya kondisi sedikit dengan jantung, jadi saya punya arrhythmia, artinya detak jantung irregular dan sangat sensitif terhadap kualitas udara gitu. Jadi kalau tinggal di Jakarta, di kota seperti Jakarta yang tentunya polusi udara selalu buruk gitu ya, bisa dipantau melalui apps kualitas udara juga. Itu yang paling saya rasakan ya, mungkin itu ya dari sisi kesehatan jadi sensitif gitu, baik dari sisi pernafasan, suka pusing, produktivitas juga menurun. Hal yang dirasakan langsung itu bukan yang paling bahaya. Saya khawatirnya kan tentunya dengan terekspos polusi kualitas udara yang jelek, apa dampak jangka panjangnya yang mungkin terhadap kesehatan, itu yang kita tidak bisa detect sekarang. Kalau yang langsung bisa dirasakan, kita bisa address langsung gitu, kita bisa keluar kota, kita bisa cari lokasi di mana kualitas udara lebih baik misalnya, tetapi efek jangka panjangnya yang menurut saya yang mengkhawatirkan, dan mungkin kita juga kurang diketahui masyarakat gitu. Kalau misalnya kita sekarang pandemi atau kita sakit gitu ya, sakit kesehatan, itu dampaknya bisa terlihat dengan adanya kematian. Sementara polusi udara dan isu-isu lingkungan besar lainnya itu dampak korbannya itu tidak bisa langsung terlihat karena ini sesuatu yang bisa dibilang membunuh pelan-pelan gitu. Kalau isu polusi udara gimana? Apakah kita bisa menghitung jumlah korban dalam rentang waktu tertentu karena isu itu? Aku rasa manusia itu punya kesulitan untuk memahami sesuatu yang tidak langsung dampaknya itu terlihat gitu, dan di mana penanggulangannya itu juga harus jangka panjang, di mana dia itu adalah suatu hal yang harus juga diusahakan bersama. Satu mungkin ya hal benang merahnya itu intervensi memang harus terjadi dari segala arah gitu. Jadi kita bicara komunikasi, yes it's important, awareness is important, campaigns are important, tapi itu tidak akan bisa berpengaruh banyak kalau tidak disertai dengan mainstreaming melalui kebijakan, kalau tidak disertai dengan bisnis atau perusahaan yang juga mendukung kebijakan itu. Tidak dapat juga selesai begitu saja kalau kita juga dari sisi individu tuh juga tidak ada perubahannya. Tapi mungkin yang paling penting saya rasa memang kalau untuk isu-isu ini solusinya tuh harus sistemik gitu ya. Jadi 1, 2, 3 orang memulai itu baik, lebih banyak yang memulai melakukan perubahan itu lebih baik. Tetapi perubahan-perubahan sistemik itu yang harus terjadi itu harus dari level kebijakan gitu. Jadi nggak ada waktu untuk menunda-nunda lagi. Itu mungkin terdengar klise, but it's very important.
Thank you.